Salam jumpa saudara dan sukacita bisa berjumpa dengan saudara. Ini seri yang ke-6, seri yang terakhir dalam topik Tuhan menyediakan. Mari kita membuka 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah dan tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Demikianlah firman Tuhan. Saudara, mari sama-sama kita renungkan. Seorang istri Nabi tiba-tiba berseru di hadapan banyak orang, di hadapan istri-istri yang lain kepada Elisa karena satu tekanan hidup. Tekanannya apa, saudara? Dia punya istri Nabi. Nabi ini pun punya suami seorang Nabi. Nabi ini pun diketahui oleh Elisa, dia orang yang takut kepada Tuhan. Tetapi masalahnya, suaminya ini, seorang Nabi ini meninggal, dan ternyata meninggalkan hutang, saudara. Masalahnya, kalau dia punya uang untuk bayar utang sih pasti tidak ada masalah, saudara. Masalah itu masalahnya. Dia nggak punya uang untuk bayar utang itu. Lagi pula ditambah juga, saudara, kalau tidak bayar utang ini, anaknya akan dibawa oleh penagih utang itu untuk dipekerjakan sebagai budak di rumah majikannya, memberikan utang ini kepada Nabi ini. Masalahnya tambah berat. Gak punya uang. Kalau dia punya utang 2 juta, dia punya uang 5 juta, enggak masalah, ya kan? Tetapi masalahnya nggak punya uang, dan anaknya ini mau diambil untuk jadi budak, saudara. Berapa bulan jadi budak tidak tahu, tapi yang penting anaknya ini mau diambil jadi budak di rumah orang yang memberikan utang itu, saudara. Nah, kalau kita bicara anak, saudara, pasti kita akan berusaha semampu-mampunya, saudara. Kekuatan kita akan keluarkan untuk supaya bisa menolong anak itu dari perbudakan. Cuma masalah, sekali lagi, tidak ada uang untuk membayar utang itu. Makanya dia berseru kepada Nabi Elisa. Dia mengadukan masalahnya ini karena tekanan depresi yang luar biasa yang dialami oleh istri Nabi ini, saudara. Nah, bisa saja, saudara, hal ini terjadi kepada kita saat ini. Karena tekanan ekonomi, kita punya kebutuhan untuk anak, kebutuhan untuk rumah tangga, kebutuhan untuk bayar rumah, kos, dan sebagainya, saudara, ya kan?
Semuanya bisa terpenuhi kalau kita bekerja, saudara. Suami kita bekerja. Cuma masalahnya ada kalanya kita punya keinginan lebih dari apa yang ada sama kita, kemampuan kita, saudara. Memang sih untuk saat ini semuanya terpenuhi. Mungkin masih ada sisa uang-uang, ya kan. Mungkin 500, 600 tiap bulan bisa ditabung dan sebagainya. Cuma masalahnya suatu saat tetangga beli motor. Dia lihat tetangganya beli motor, bagus motornya. Dia ingin, mestinya dia belum layak lah untuk ada motor. Cuma lantaran keinginan itu dia berusaha gimana caranya bisa kredit. Ternyata dengan uang DP 500, angsuran 600 sebulan, kayaknya pikir-pikir bisa lah. Pas juga ada uang 500, ya kan? Maka ambillah kredit motor. Bulan pertama bisa beres. Bulan kedua sampai bulan kelima semuanya aman, lancar pembayaran kreditnya, leasingnya, saudara. Pas masuk bulan ke-6 mulai mandek. Karena suaminya saat itu tidak ada pekerjaan, saudara. Di bulan itu gak ada pekerjaan, kosong. Biaya untuk anak ada, tapi biaya untuk motor, bayar motor udah gak ada, saudara. Agus telepon, ini udah terlambat 2 hari, ya tolong dibayar. Ya nanti dibayar. Telepon lagi, terdesak. Sudah datang juga debt collector ke rumah, gak punya uang. Janji nanti 2 hari lagi bayar. Telepon lagi 2 hari lagi si Agus, belum ada uang. Besok lagi teleponnya ditaruh di atas meja. Nanti si Agus lagi gitu. Jadi udah ketakutan juga angkat telepon. Si Agus lagi telepon. Coba cek siapa itu. Anaknya telepon, Agus. Dia gak usah diangkat. Biarin aja. Udah ketakutan, saudara. Karena kebutuhan untuk bayar itu tidak ada. Stres mikirnya. Maka mulai pikir pinjam untuk bayar kredit. Pinjam si A dulu untuk bayar angsuran yang ke-6. Pinjam, bisa bayar. Sekarang masuk angsuran ke-7, belum ada duit juga. Ditelepon lagi sama si Agus. Udah terlambat ini, 5 hari udah. Udah stres juga mikir itu angsuran, mikir stres. HP sudah nggak usah lagi dipegang supaya kalau ditelepon anggap nggak terima telepon, nggak dilihat gitu. Akhirnya stres, pinjam lagi sama si B. Tadi si A pinjam B lagi untuk angsuran ke-7. Jadi pinjam uang untuk bayar kredit, saudara. 8 juga begitu, pinjam ke C, saudara, untuk bayar kredit. Ke-9 sudah malu pinjam ke A, pinjam ke B, pinjam ke C. Karena masih utang kemarin belum bayar juga, saudara. Mau pinjam lagi udah gak mau dikasih lagi, saudara. Tetangganya ngomong, di situ ada ibu, boleh pinjam uang, cuman tiap hari ada bunganya. Dia pernah lakukan seperti itu. Tiap hari 10.000, 15.000 dia bayar untuk bunganya doang. Pokoknya nanti kalau udah punya uang baru bayar pokoknya. Tapi tiap hari itu bayar 15.000. Bukannya dia pinjam lagi, bukannya semakin keluar dari masalah, malah tambah masalah, semakin runyam masalahnya. Saudara, kalau udah begitu mending motor itu biar nanti ambillah daripada bikin pusing saja, saudara. Nah, kita itu, saudara, tidak boleh berhutang kata firman Tuhan mestinya. Ya, kalau kita punya kemampuan untuk bayar nggak masalah. Akhirnya kita fine-fine untuk bisa melakukan itu, saudara. Masalahnya kalau kita nggak punya kemampuan, lalu kita memaksakan diri untuk mengambil itu masalahnya. Banyak orang terjebak pada situasi seperti itu, nggak punya kemampuan, tapi kalau karena keinginan dia berusaha untuk ambil itu, akhirnya terjerat dalam utang, saudara. Stres hidupnya. Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Saudara, jangan berhutang apapun kepada siapapun. Kalau engkau berhutang, engkau wajib bayar. Kalau misalnya kebutuhan rumah tangga yang primer, saudara, yang utama, kebutuhan anak sekolah, kebutuhan hari-hari, memang kalau kita tidak ada, saudara, kita jangan pinjam, minta kepada saudara terdekat yang bisa bantu kita.
kepada sahabat yang terdekat yang bisa bantu kita, minta. Lagi pula kalau misalnya kita punya, saudara, makanya kita harus saling mengasihi. Kalau kita punya, Pak, saya pinjam uang, minta uang 500.000. Oh, sorry, saya nggak punya uang segitu. Padahal ada uangnya, ada 20 juta di ATM-nya. Oh, saya nggak punya. Saudara, jangan menahan kebaikan yang bisa kita lakukan kepada orang lain, apalagi kepada sesamamu orang Kristen, saudara. Jangan menahan. Itu salah, itu berdosa, saudara. Apa yang engkau punya itu yang kau berikan. Jangan engkau berikan apa yang tidak punya di tangan saudara. Saudara menolong orang lain tapi saudara pinjam juga orang lain, itu salah, gak boleh. Tapi engkau memberikan apa yang ada padamu. Engkau berikan kepada temanmu, kepada sahabatmu, kepada saudaramu dalam Tuhan yang sedang minta tolong kepada kita, supaya dia yang menerima dan kita yang memberi, sama-sama diberkati. Itu kita melakukan firman Tuhan. Kalau engkau melakukan kepada hambaku yang paling kecil ini, engkau sudah melakukannya kepada Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, bagaimana engkau melakukannya? Engkau harus melakukan kepada orang-orang seperti ini, saudara. Tuhan tidak butuh pertolonganmu, tidak butuh uangmu, tapi Tuhan butuh engkau menolong sesamamu. Apa yang engkau lakukan kepada sesamamu, engkau sudah melakukannya untuk Tuhan. Kalau kita membaca dalam Matius 25, saudara. Nah, saudara, lalu apa? Kita kembali kepada ibu tadi. Pada saat dia mengadu kepada Elisa, Elisa tidak bilang, nanti kita berdoa ya ibu, sebentar ya kita berdoa. Nanti setelah kamu pulang, nanti selesai urusannya. Apa yang ada di rumahmu? Nggak punya apa-apa. Nabi Elisa nggak punya. Cuma ada buli-buli yang berisi minyak, saudara. Nanti kalau kamu pulang, setelah ini kamu lihat buli-buli itu. Pecahin buli-buli itu. Pasti ada uang dalamnya, dan kamu bisa ganti utang itu, dan bisa membayar itu, dan masih ada sisa yang buat kamu dan anak-anakmu. Tidak seperti itu sih bisa dilakukan. Tapi Nabi Elisa, dia lagi mengajarkan tindakan iman, saudara. Apa yang ada di rumahmu, nggak ada. Dia ingat buli-buli, mungkin lainnya sudah dijual, saudara. Apa piring, apa sendok, apa kursi, udah dijual buat hidup hari-hari. Tetapi dia ingat, masih ada buli-buli yang tidak dipakai lagi. Kenapa? Karena itu udah nggak punya berharga lagi. Karena Nabi yang pakai itu selama ini, buli-buli itu kan untuk minyak, isi minyak untuk pengurapan, dibawa kemana-mana. Seperti gampang, dia lebih kecil ukurannya, bisa dibawa kemana-mana, saudara. Dan Nabi bisa pakai itu, ya kan? Karena Nabinya udah meninggal, itu kan dipakai lagi, ditaruh di situ aja, nggak berharga, udah nggak berharga barang itu, ya kan? Tetapi dia ingat, tinggal itu saja di rumahnya buli-buli itu. Dan Elisa nggak bilang, saudara, nanti kalau kamu udah pulang, nanti pecahin buli-buli itu, ada uang di dalamnya. Nggak seperti itu. Dia menyuruh untuk melakukan tindakan iman. Ini yang paling penting. Teman saya juga begitu, dia berdoa, saudara, karena suatu kehabisan uangnya. Dia bekerja, tapi dia rajin, tapi dia habis duitnya nggak ada buat besok. Dan 3 hari kemudian nggak ada lagi uang, nggak punya. Dia berdoa, dia masih dalam Tuhan, masuk berdoa memuji Tuhan. Tiba-tiba Tuhan gerakkan orang lain, telepon dia. Saya mau bantu kamu, boleh nggak? Mana nomor rekening kamu? Pas diterima, dicek, uangnya sama seperti dia minta kepada Tuhan. Waktu saudara minta kepada Tuhan uang 2 juta, saudara, Tuhan tidak akan kirim 2 juta langsung di atas meja kamu, saudara. Tidak seperti itu. Itu tidak akan terjadi. Tapi dia memberkati. Inilah iman bekerja lewat doa kita, tapi bekerja lewat orang-orang yang Tuhan suruh gerakan untuk menolong kita, saudara. Nabi Elisa menyuruh kepada istri Nabi ini, kamu pinjam, ada usaha, kamu pinjam sebanyak-banyaknya bejana-bejana kosong kepada tetanggamu. Ambil, pinjam berapa? Mau pinjam 10, mau pinjam ke tetangganya, kumpulin semuanya. Mau dapat 10, dapat 20, kumpulin di rumahmu dan tutup pintu rumahmu, dan mulailah menuang minyak itu dari buli-buli ini yang diisi minyak ke bejana kosong ini. Seberapa yang kamu pinjam ke tetangga, sebanyak itu yang akan terisi semuanya. Mau pinjam 10, isi 10 semuanya. Mau pinjam 20, semuanya 20. Engkau kumpulkan berapa, itu semuanya terisi penuh, saudara.
apa yang ada padamu di rumahmu yang engkau tidak berharga, seperti istri Nabi ini anggap tidak berharga, tapi itu bisa memberkati saudara. Sekali lagi, apa yang engkau anggap itu tidak berharga, tidak bernilai, yang sudah dianggap disimpan dan di sana kan itu sudah tidak dipakai lagi, saudara tidak pakai lagi, itu yang ternyata memberkati. Apa yang dalam dirimu yang engkau anggap, atau rumahmu, atau sama siapapun dalam rumahmu, di rumahmu dan dirimu, yang engkau anggap itu tidak memberkati, ternyata Tuhan bisa pakai lewat itu. Saudara diberkati, saudara keluarga mesti diberkati dari apa yang ada padamu, saudara. Jangan lupa itu. Haleluya tuh. Kalau kita membaca, kita berdoa kepada Tuhan untuk segala kebutuhan kita. Efesus 3:20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ada kuasa Roh Kudus, saudara, yang bekerja dalam. Kuasa Roh Kudus ini pribadi yang tidak terbatas dalam hidup kita. Memang kita terbatas, saudara, tetapi Roh Kudus dalam hidup kita ini pribadi yang terbatas. Dia memampukan kita. Saudara, sekali lagi, perhatikan dengan seksama. Teliti hidupmu, apa yang ada padamu yang mungkin engkau anggap tidak berarti, tidak bernilai, tidak berharga, yang selama ini tersimpan di rumahmu, di dirimu, itu bisa dipakai Tuhan untuk memberkati saudara. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih buat penyediaan-Mu dalam hidup kami, supaya kami tetap pelihara. Kami hanya berserah, beriman kepadamu. Kami tetap bekerja melakukan tindakan iman. Terpujilah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi pada seri yang berikutnya.